Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya, malaikat dan gulungan kitab kecil. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dikatakan saudara, di dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat sampai ayat 14, merupakan semacam selingan di antara bunyi sangkakala ke-6. Ya, sangkakala ke-6 kan itu saudara yang di Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 ya, seri yang sebelumnya gitu ya. Dan sangkakala ke-7 itu adanya di pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Jadi ada blank yang diisi oleh Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 11 sampai dengan ayat yang 14, saudara. Jadi sangkakala ke-6 telah dibunyikan, saudara. Tetapi sangkakala ke-7 baru akan dibunyikan di pasal 11 ayat 15. Dan di antara kedua tiupan sangkakala ini terjadi hal-hal yang mengerikan, yang sebentar kita akan dengarkan uraiannya. Di dalam ayat 1 dijelaskan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, malaikat perkasa dalam bagian ini digambarkan sebagai langsung datang dari hadapan Allah, dari hadirat Allah, saudara, dan Kristus yang telah bangkit. Ia diselubungi awan, dan awan itu adalah kereta Allah, seperti dikatakan pemazmur, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, di dalam Mazmur 104 ayat 3. Ada pelangi di atas kepalanya, dan pelangi itu adalah bagian dari kemuliaan takhta Allah, ya. Di Yeskel pasal 1 ayat 28 dijelaskan, wajahnya laksana matahari. Ya, ini mirip gambaran wajah Yesus ketika dimuliakan di atas bukit, saudara. Ya, Matius 17 ayat 2, di mana Tuhan Yesus bertransfigurasi, tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan yang disaksikan oleh ketiga murid utamanya. Dikatakan demikian, suaranya laksana auman singa, gambaran yang biasa dipakai untuk mengiaskan suara Allah. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ya, ayatnya Yoel 3 ayat 16.
Hosea 11 ayat 10 dan seterusnya. Jelas, saudara, bahwa malaikat itu berasal dari hadirat Allah, saudara. Sejumlah ahli berpendapat bahwa ia tidak lain dari Kristus. Dari Kristus sendiri, saudara, yang dimuliakan. Sebab ciri-ciri yang dimiliki sama dengan Wahyu pasal 1 ayat 13-16. Dan hanya Kristus yang memerintahkan Yohanes untuk menulis atau tidak menulis dan lain-lain keterangan. Tetapi ada ahli lain yang menjelaskan itu adalah malaikat. Kenapa? Sebab adanya kata lain yang biasanya dipakai untuk yang lain tetapi sejenis. Juga adanya kata turun dari langit, sebab Kristus tidak akan turun pada saat itu. Sedangkan kemuliaan dan kuasa yang dilukiskan dapat diberikan kepada malaikat. Yesus tidak pernah disebutkan sebagai malaikat dalam Wahyu. Dan kenyataannya penyembahan terhadap Allah dan Yesus itu jelas dibedakan dari penyembahan terhadap seorang malaikat. Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 8-9 dijelaskan, saudara. Malaikat ini bersumpah demi Allah, menyatakan bahwa dia sendiri bukan ilahi, ya saudara. Di Wahyu pasal 10 ayat 6 ini, saudara, ya, dijelaskan demikian. Nah, saudara, referensi malaikat lain yang kuat, ya, bisa menunjuk kembali pada ungkapan yang sama dalam Wahyu pasal 2 ayat 2, di mana seorang malaikat terlihat dengan jelas, ya. Nanti juga saudara bisa baca di Wahyu 18 ayat 21. Nah, itulah argumentasinya, saudara, ya. Di ayat yang kedua tertulis, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Malaikat itu memegang di tangan sebuah gulungan kecil yang harus dibedakan, itu bertentangan dengan beberapa komen-komen, ya, saudara, para ahli, dari gulungan-gulungan 7 meterai karena beberapa alasan, saudara, ya. Yang pertama, gulungan itu diberikan kepada Yohanes, bukan kepada singa dari suku Yehuda. Yang kedua, Yohanes tidak membuka gulungan itu, tapi memakannya, ya, di ayat Wahyu 10 ayat 9-10 ini. Yang ketiga, dalam Yeskiel, yang Yohanes gambarkan di sini, gulungan itu terbuka, tapi gulungan dalam pasal 5 dan pasal 6 itu dimeteraikan sampai dibuka oleh anak domba. Yang keempat, Allah memegang gulungan, ya, dalam pasal 5, tapi di sini malaikat memegangnya, saudara. Jadi menurut ayat 2 ini, sebelah kaki malaikat itu di laut dan sebelah lagi di darat. Ini memperlihatkan ukuran dan kekuasaannya. Sebab laut dan darat menggambarkan keseluruhan alam semesta. Di tangan malaikat itu ada gulungan kitab kecil yang terbuka. Pada waktu malaikat itu berbicara, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kemungkinan besar ketujuh guru ini merujuk pada 7 suara Allah dalam Mazmur 28, saudara. Ya, di dalam ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi malaikat itu mengaum seperti seekor singa. Dan ketika Tuhan mengaum, dia menghakimi orang-orang yang dia aumkan. Dasar ayat Yoel pasal 3 ayat 16, Amsal 1 ayat 2, dan seterusnya. Kita melihat sekali lagi bahwa malaikat itu adalah agennya Allah, mengaum atas kepentingan Allah. Teriakan malaikat itu bergema, dan ketujuh guru itu juga bergemuruh selanjutnya, saudara, mengeluarkan suara. Ketujuh guru itu mengingatkan kita tentang Mazmur 29, di mana badai yang menggelegar menyapu daratan. Ketika Tuhan bergemuruh, dia menghakimi orang-orang yang menentangnya, saudara, atau menunjukkan kekudusannya yang mengagumkan. Dalam Wahyu, penghakiman final disertai guntur. Seperti angka 7 adalah simbolis, 7 guru barangkali menggambarkan sebuah pengungkapan penuh tentang keagungan dan murka Allah. Dan dikatakan
suara dari sorga di dalam ayat 4, saudara. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dari ayat ini, saudara, artinya dikatakan ia diberikan pernyataan yang pada saat itu tidak perlu ia teruskan. Jadi Yohanes mendengarkan pernyataan dari guru itu. Apakah pernyataan itu menjadi sebuah rahasia, karena memang dikatakan meteraikanlah apa yang dikatakan ketujuh guru, artinya tidak boleh ada orang yang harus mengetahuinya. Dan dikatakan janganlah engkau menulisnya, artinya ini perkataan yang tidak boleh menjadi berita yang didengar semua, ya, siapapun juga, ya, karena diberitakan itu kepada Yohanes, jangan menuliskannya, bahkan disuruh memeteraikannya, artinya ditutup. Jadi artinya disegel dan tidak boleh terbuka, sehingga orang lain siapapun juga tidak bisa mengetahuinya. Dari ayat ini, saudara, ini diberikan pernyataan yang pada saat itu tidak perlu ia teruskan. Jadi kasih sesuatu dia, penjelasan banyak, barangkali panjang lebar, atau nanti akan datang seperti apa gitu, akhir zaman seperti apa, kedatangan Kristus itu seperti apa, dan langit baru dan seperti apa kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas ini disuruh kepada Yohanes untuk dimeteraikan perkataan dari guru itu. Jadi kita bisa lihat, saudara, di 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini Paulus, saudara, menjelaskan bagaimana dia boleh mendengarkan perkataan-perkataan sorgawi. Kita hanya mengetahui bahwa Yohanes memiliki pengalaman yang tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Allah kadang-kadang memberitahu seseorang lebih banyak daripada yang bisa dikatakan atau dimengerti manusia. Ketujuh guru itu menggelegar, dan Yohanes harus menulis pesan yang disampaikan. Tetapi, saudara, tiba-tiba Yohanes disela oleh sebuah suara surgawi yang menginstruksikan dia jangan mengungkapkan isi dari ketujuh guru itu. Ya, suara yang didengarnya itu. Dia harus memeteraikan pesan mereka, bukannya menuliskan, saudara. Ini kontras dengan sisa kitab ini. Karena Yohanes diberitahu pada akhir kitab untuk jangan memeteraikan pesan, karena akhir itu sudah dekat, ya, di Wahyu pasal 22 ayat 10. Dalam hal ini, saudara, penyegelan ketujuh guru itu, saudara, menggemakan perintah kepada Daniel, ya, saudara, untuk memeteraikan apa yang dia telah tuliskan. Karena itu berkaitan dengan akhir zaman, saudara. Ya, Daniel 8 ayat 26, Daniel 12 ayat 9, saudara, ya. Wahyu berbeda secara keseluruhan. Ya, harus dibedakan dari Daniel karena waktunya sudah dekat. Karena Wahyu itu, ya, saudara, Wahyu 1 ayat 3 menjelaskan. Dan dengan demikian pesan itu diungkapkan kepada generasi Yohanes. Meskipun begitu, saudara, pesan dari ketujuh guru itu serupa dengan pesan yang diberikan kepada Daniel. Karena para pembaca dibiarkan dalam kegelapan tentang isinya. Dengan kata lain, kepenuhan dari apa yang akan datang pada akhir itu masih tersembunyi dan terpendam dari para pembaca. Tidak semuanya disingkapkan. Kejutan masih menunggu kita saat sejarah hampir berakhir. Saudara, arti kata misteri atau rahasia itu, ya, saudara, dalam Injil Sinoptik, kata rahasia digunakan dari wawasan roh yang diperoleh dari perumpamaan Yesus, saudara. Ya, di dalam Markus pasal 4, Matius pasal 13, dan Lukas pasal 8. Terus yang kedua dikatakan Paulus menggunakannya dalam beberapa pengertian yang berbeda. Saudara, penegasan sebagian Israel untuk mengizinkan orang bukan Israel untuk diikut sertakan. Pencakupan orang yang bukan Yahudi ini akan bekerja sebagai mekanisme bagi orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Kristus yang ada dalam nubuatan. Ya, Roma 11 ayat 25 sampai 32. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa yang mencakup semua di dalam dan melalui Kristus, saudara.
tubuh baru orang percaya pada kedatangan kedua. Yang karena 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 57, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 menjelaskan bahwa orang yang tidak mati pada waktu masa pengangkatan dikatakan tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Ya, itu yang akan terjadi bagi orang-orang percaya yang akan diangkat oleh Tuhan, baik orang mati maupun orang hidup, dikatakan dalam waktu dan bersama mereka akan diangkat. Yang hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan, yang mati dibangkitkan, dan mereka naik bersama-sama. Saudara ketemu Raja kemuliaan di awan-awan. Seterusnya, penjumlahan semua di dalam Kristus. Orang bukan Yahudi dan Yahudi sama-sama merupakan pewaris, saudara. Ya, lihat di Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara. Jadi keintiman hubungan antara Kristus dengan gereja dijelaskan dengan istilah perkawinan, saudara. Ya, soal perkawinan itu Efesus 5 ayat 22 sampai 33, ya, tentang keluarga, ya, suami, istri, anak, dan sebagainya. Bahwa Kristus adalah kepala, ya, dari orang percaya, saudara, ya. Dan demikian seterusnya, suami adalah kepala dari istri, dan saudara dijelaskan bagaimana suami harus mengasihi, istri harus tunduk, dan sebagainya. Itu berbicara di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 tentang keluarga. Orang bukan Yahudi dimasukkan ke dalam umat perjanjian dan didiami oleh Roh Kudus. Sedemikian untuk menghasilkan kedewasaan yang seperti Kristus. Jadi saudara, untuk bisa seperti Kristus, saudara harus didiami oleh Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Karena yang memampukan saudara dan saya, baik secara tindakan, pikiran, dan spirit, itu Roh Kudus. Saudara, yang dijanjikan Tuhan ada dalam diri kita untuk membimbing kita mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Sebab kita sendiri tidak akan mungkin mampu, saudara. Roh Kuduslah yang membimbing kita, membawa kita mendekati, ya, kesempurnaan Kristus, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia tahu bagaimana kapasitas yang bisa membuat manusia bisa mendekati, bahkan bisa sama dengan Kristus, saudara. Ya, itu katakan orang bukan Yahudi dimasukkan ke dalam umat perjanjian dan didiami oleh Roh Kudus. Ya, sedemikian untuk menghasilkan kedewasaan yang seperti Kristus, yaitu memulihkan gambar Allah yang rusak di dalam manusia yang jatuh, Adam dan Hawa. Dari Allah dalam manusia, dan itu yang dijanjikan. Seterusnya, antikristus di akhir zaman. Saudara bisa baca di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 11 tentang antikristus. Sesuatu ringkasan dari gereja mula-mula tentang misteri ditemukan dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, saudara, itu berbicara tentang tubuh Kristus, tentang gereja, saudara, ya. Seterusnya dikatakan dalam pewahyuan Yohanes digunakan untuk arti simbol atau apokaliptik Yohanes, gitu ya. Dikatakan demikian, ayat 1 pasal 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ini adalah rahasia-rahasia, ya, saudara, yang dibukakan untuk saudara dan saya yang membacakan kebenaran atau firman-Nya. Di dalam Wahyu pasal 10 ayat 7 dijelaskan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, saudara. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 5 dan 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Saudara, rahasia-rahasia ini yang tadi setelah saya bacakan adalah kebenaran yang tidak dapat digali oleh manusia, kecuali Allah Roh Kudus sendiri, ya, yang menuntun, membimbing, memberikan pengertian, ya, karena yang bisa
menggali rahasia ini atau mengungkap rahasia ini, ya harus disingkapkan oleh Allah, saudara. Wawasan ini sangat penting untuk pemahaman yang benar dari rencana kekal Allah, ya, yang bagi penebusan semua orang. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dari kata-kata ini, tidak akan ada penundaan lagi. Maknanya adalah tidak ada waktu yang tersisa lagi. Tak ada penundaan lagi. Karena antikristus dikatakan akan merajalela dalam aksinya yang menghancurkan. Di dalam Ibrani 10:37 dikatakan begini, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan di 2 Tesalonika 2:3 dijelaskan, waktunya sudah tiba ketika orang durhaka harus dinyatakan, yaitu antikristus. Ayat ini juga bagian dari jawaban atas seruan doa para saleh yang teraniaya, ya saudara. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 10 dikatakan, mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ya saudara, malaikat di zaman Daniel, saudara, mengangkat tangannya ke surga dan bersumpah bahwa masih ada sebuah penundaan yang signifikan sebelum akhir itu. Ya, Daniel 12 ayat 6 sampai 7. Saudara juga bisa bandingkan dengan Ulangan 32 ayat 40. Dikatakan begini, tapi di sini malaikat menyatakan bahwa akhir itu telah tiba. Kalau yang sebelumnya di kitab Daniel belum ada penundaan. Segala rahasia Allah itu tersembunyi di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itulah Rasul Paulus dan para hamba-hambanya ingin mengungkapkan rahasia ini kepada manusia. Iblis ingin menutupi rahasia ini. Seperti ayat 7 menjelaskan bahwa waktu dari ciptaan lama telah berakhir dan ciptaan baru yang dinubuatkan dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat yang kelima sudah dekat. Peniupan sangkakala ketujuh oleh malaikat ketujuh itu akan mengakhiri sejarah, saudara, seperti yang kita ketahui, ya. Rahasia Allah akan digenapi. Nah, saudara, rahasia atau misteri ini, saudara, dalam kitab suci secara khusus merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, tapi sekarang diungkapkan. Nah, ketika akhir itu tiba, segala sesuatu yang tersembunyi, ya, termasuk, saudara, ketujuh guru, saudara, ya, yang baru saja disebutkan, ya, dalam Wahyu 10 ayat 3 sampai 4, akan digenapi. Semua yang Allah prediksikan dan menubuatkan kepada para nabi akan menjadi sebuah kenyataan. Rencana dan tujuan penciptaan, baik yang dinyatakan maupun yang tersembunyi, sebagian bagi kita. Karena Ulangan 29 ayat 29 menjelaskan begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Begitu? Berarti tidak. Karena firman sudah menjelaskan ini di Ulangan 29 ayat 29. Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini, saudara. Ini yang memang diperkatakan di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 tentang yang tidak diketahui atau yang disebut misteri. Itu adalah bagian dari Tuhan, ya. Dengan digenapinya nubuat-nubuat Allah, gitu kan,
atau apa yang Tuhan nyatakan, dikatakan ada nubuat-nubuat Allah itu adalah nubuat yang digenapi dan misteri yang diungkapkan. Salah satu tujuan dari jedah itu, jedah yang tadi saya jelaskan dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini jelas, Saudara. Sangkakala yang ke-6 sudah di Wahyu pasal 9, Saudara. Tetapi Saudara, di Wahyu pasal 11 nanti baru sangkakala yang ke-7. Jadi ada jedah ya, Saudara. Nah, dikatakan begitu ya, Saudara. Dan misalnya salah satu tujuan dari jeda itu dijelaskan di sini ya. Jadi jedanya ini isinya ini yang tadi saya jelaskan. Wahyu 10 ayat 1 ya, Saudara, sampai dengan ayat yang ke-7 dan nanti akan ada seri seterusnya. Yohanes menekankan bahwa sangkakala ke-7 adalah akhir dari zaman yang jahat saat ini dan penutup dari segala sesuatu yang merangkum misteri-misteri ilahi dan menggenapi nubuat-nubuat Allah. Berselancar dalam kebenaran. Amin.